Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Bernoulli yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Penasaran seperti apa hukum Bernoulli itu? Mari kita mulai belajar. Sebelum mengetahui hukum Bernoulli itu apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah ditemukannya hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli yang merupakan matematikawan dan fisikawan. Daniel Bernoulli lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1700 di kota Groningen, Belanda, dan wafat pada 27 Maret 1782 di kota Basel, Swiss. Pada tahun 1738, ia menerbitkan karyanya yang sangat terkenal, berjudul Hydrodinamika. Di dalam karyanya tersebut, Daniel Bernoulli menjelaskan pemikiran penting dalam fisika, yaitu prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Ia mengamati hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida yang sangat stabil, yang kemudian dikenal sebagai hukum Bernoulli. Selanjutnya masuk ke dalam bunyi hukum Bernoulli, yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama dalam setiap titik sepanjang garis lurus. Perlu diketahui bahwa hukum Bernoulli hanya bisa diterapkan pada zat cair yang mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda melalui sebuah pipa. Hukum ini pada intinya menekankan bahwa suatu tekanan akan menurun apabila kecepatan aliran fluida mengalami kenaikan ataupun mengalami peningkatan. Hukum Bernoulli berasal dari persamaan usaha sama dengan perubahan energi. Ingat, rumus usaha itu sama dengan F dikali S. Usaha dapat kita tulis sebagai usaha 1 dikurangi dengan usaha 2 dan perubahan energi mekanik 2 dikurangi energi mekanik 1. Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan bahwa W1 adalah F1 dikali S1, kemudian W2 adalah F1 dikali S2 sama dengan energi mekanik 2 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2, kemudian dikurangi energi mekanik 1. Energi mekanik 1 yaitu energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Dapat diingat kembali bahwa P sama dengan F dibagi A, maka dari itu F sama dengan P dikali A. Maka pada persamaan ini, F1 dapat kita jabarkan menjadi P1 dikali A1 dikali S1 dikurang F2 dijabarkan menjadi P2 dikali A2 dikali S2. Kemudian energi kita kelompokkan menjadi energi kinetik dengan energi kinetik dan energi potensial dengan energi potensial. Kemudian energi kinetik dan energi potensial tersebut dapat kita jabarkan. Energi kinetik 2 menjadi setengah mv2 kuadrat dikurangi dengan eka 1 yaitu setengah mv1 kuadrat, kemudian ditambah ep2 yaitu m dikali g dikali h2, kemudian dikurangi EP1 yaitu M kali G kali H1. Kemudian dapat kita ingat kembali bahwa rumus volume itu sama dengan A dikali S. Maka dari itu persamaan di samping yang mengandung A kali S bisa diubah menjadi V. Sehingga rumusnya dapat ditulis menjadi P1 dikali V1 dikurangi P2 dikali V2 sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ditambah M kali G dalam kurung H2 dikurangi H1.
Selanjutnya, rumus tersebut kita bagi dengan V sehingga menghasilkan P1 dikurangi P2 sama dengan setengah M per V dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ditambah MG per V dalam kurung H2 dikurangi H1. Dapat kita ingat bahwa rumus ρ itu adalah ρ sama dengan M per V. Sehingga dalam persamaan M per V dapat dituliskan menjadi ρ sehingga persamaannya menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah ρ dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat ditambah ρ kali G dalam kurung H2 dikurangi H1. Persamaan yang selanjutnya ditulis dengan menjabarkan setengah ρ dikalikan ke dalam kurung yaitu V2 kuadrat dan V1 kuadrat. Dan juga ρ dikali G dikalikan ke dalam kurung H2 dikurangi H1 sehingga persamaannya menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah ρ V2 kuadrat dikurangi setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ G H2 dikurangi ρ G H1. Sehingga pada akhirnya didapatkan persamaan hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah P1 kuadrat ditambah ρ G H1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat ditambah ρ G H2. Atau dapat ditulis juga dengan P ditambah setengah ρ V kuadrat ditambah ρ G H sama dengan konstan. Itulah persamaan hukum Bernoulli. Dengan keterangan P1 sama dengan tekanan di pipa pertama, P2 tekanan di pipa kedua, ρ sama dengan massa jenis fluida, V1 kecepatan fluida di pipa pertama, V2 kecepatan fluida di pipa kedua, G sama dengan percepatan gravitasi, H1 ketinggian pipa pertama, dan H2 ketinggian pipa kedua. Selanjutnya, agar lebih paham terhadap materi, kita beri contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa memasuki pipa bagian bawah dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per second. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tekanan air pada pipa bagian atas adalah, dapat kita lihat di gambar dan keterangan soal bahwa air mengalir dari bawah kemudian ditekan ke atas. Langkah awal dalam mengerjakan soal ini adalah kita menuliskan apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pertama, diketahui P1 adalah 120 kPa atau sama dengan 120.000 Pascal. Lalu kita juga mengetahui kecepatan 1 atau V1 sama dengan 1 meter per second. Dan gaya gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian massa jenis atau ρ yaitu 1000 kg per meter kubik. Dengan H1 0 meter, H2 sama dengan 2 meter, R1 sama dengan 12 cm, kemudian R2 sama dengan 6 cm. Dengan ditanyakan P2 sama dengan, kita dapat menjawab soal ini dengan menggunakan persamaan rumus yang tadi, yaitu P1 tambah setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GH1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat ditambah ρ GH2. Sebelum memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan rumus, kita harus mencari nilai V2 dengan menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2.
Kita dapat mencari nilai A dengan menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Kita dapat menuliskan persamaannya menjadi VR1 kuadrat dikali V1 sama dengan VR2 kuadrat dikali V2. Dikarenakan nilai V pada ruas 1 dan ruas 2 bernilai sama, maka persamaannya dapat ditulis menjadi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Dengan R1 sama dengan 12 cm yaitu 12 kuadrat dikali 1 sama dengan R2 yaitu 6 cm menjadi 6 kuadrat dikali dengan V2. Sehingga didapatkan hasilnya itu 144 sama dengan 36 dikali V2. Sehingga V2 sama dengan 144 dibagi 36. 144 dibagi 36 adalah 4, sehingga V2 adalah 4 meter per second. Kita dapat menuliskan persamaan ini menjadi diketahui, yaitu V2 sama dengan 4 meter per second. Dari sini baru kita dapat memasukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam persamaan. Dengan P1 yaitu 120.000 Pascal, kemudian setengah rho yaitu 1000, V11 dikuadratkan, kemudian rho 1000 G10 H10 sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho yaitu 1000 dikali V2 yaitu 4 dikuadratkan, kemudian ditambah rho dikali G dikali H2 yaitu 1000 dikali 10 dikali 2. Sehingga didapatkan hasil yaitu 120.000 ditambah 500 ditambah 0 sama dengan P2 ditambah 8.000 ditambah 20.000. Kemudian kita sederhanakan menjadi 120.500 sama dengan P2 ditambah 28.000. Sehingga P2 dapat kita tuliskan menjadi P2 sama dengan 120.500 dikurangi 28.000. Sehingga dapat diperoleh nilai P2 yaitu 92.500 Pascal. Jadi tekanan pada pipa kedua yaitu 92.500 Pascal atau 92,5 kilopascal. Prinsip hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Kemudian, apakah bunyi dari prinsip Bernoulli? Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Ada pula penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada tangki air bocor. Di rumah kamu pasti ada tangki air seperti itu. Bayangin, jika suatu hari orang tua kamu memanggil kamu dan minta untuk menguras tangki itu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki supaya airnya keluar kan? Masalahnya, berapa lama kamu harus menunggu sampai si air habis? Kita bisa cari tahu hal tersebut menggunakan hukum Bernoulli. Dengan persamaan Bernoulli, kamu bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Syaratnya 1. Buka tutup tangki air di bagian atas jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang. Artinya, kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka, tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Kemudian ada penerapan hukum Bernoulli yang kedua, yaitu mengendarai sepeda motor. Siapa yang pernah lihat orang naik motor? Lalu bagian belakang bajunya terbang dan menggelembung. Hal itu juga membuktikan hukum Bernoulli loh. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara
di bagian depan dan samping tubuh kamu besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh kamu lebih kecil. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang, sehingga menjadi menggelembung. Selanjutnya, ada penerapan hukum Bernoulli yang ketiga, yaitu menekan selang air. Nah, hal yang satu ini pasti sering banget kamu lihat deh. Kalau lagi nyiram tanaman, pasti kita suka menekan ujung selang air biar pancuran airnya semakin jauh. Nah, hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Kamu pasti ingat dong, bagaimana semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Sekarang, coba kamu angkat selang air, lalu arahkan ke tanganmu. Setelahnya, letakkan jempol kamu hingga setengah lubangnya tertutupi. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaannya mengecil atau menaruh jempol setengah menutup lubang, maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang, sehingga menyebabkan energi kinetiknya akan semakin besar. Makanya, jadi lebih sakit kalau kena tangan kamu.